Haleluya, puji Tuhan. Di dalam Kejadian pasal yang pertama, ayatnya yang ke-28, di sana dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Judul renungan kita adalah Jangan Mengasihi Dunia. Saudara-saudara, sebagai anak Tuhan, ini adalah sebuah nasihat yang sangat berarti sekali dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Ayat atau tema kita ini adalah mengingatkan kepada kita supaya sebagai anak Tuhan yang memiliki kesempatan, mari kita lebih fokus kepada Tuhan. Ya. Ada orang beranggapan rohani itu tidak penting, sehingga dia selalu mengabaikan perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Mungkin ada yang berkata, saya tidak mengabaikan, atau saya sungguh-sungguh sama Tuhan. Tetapi pada dasarnya, orang yang tidak serius, orang yang hanya sekedar mendengar tidak menjadi pelaku, itu namanya itu tidak serius, tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah, itu sebabnya tema kita adalah tema yang menasihati kita supaya kita lebih mengasihi Tuhan, tidak mengasihi dunia. Bukan berarti kita tidak usah bekerja, tidak usah beraktivitas, tetapi sebagai anak Tuhan memiliki tanggung jawab ya untuk mengagungkan nama Tuhan. Nah, sejujurnya kalau manusia ditanya apakah memilih mati atau hidup di bumi, semua orang akan memilih hidup yang panjang, ya. Apalagi kalau kehidupan ekonomi dan keluarga baik, nyaman, dan mapan. Nah, manusia pertama atau Adam diciptakan di bumi agar berkuasa. Nah, beranak cucu dan memenuhi bumi. Namun jika Adam tidak taat kepada Allah, ia akan mati. Saudara, di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Abraham adalah contoh kehidupan umat perjanjian lama, yaitu taat pada semua yang diperintahkan Allah. Keluar dari Ur Kasdim, sebuah kota yang maju dan yang rela, ya, dan juga rela mengorbankan anaknya, Ishak. Sampai masa tuanya ia menanti kota yang dibangun Allah. Ia setia. Tetapi Abraham dan saksi-saksi iman yang lain merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Kalau kita membaca di dalam kitab Ibrani 11 ayat 16. Ya. Jadi waspadalah selalu bagaimana kita hidup selama di bumi ini. Ya. Pergunakanlah kesempatan yang ada. Hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi selagi kita memiliki kesempatan, mari kita mau permuliakan Tuhan, hidup ya berguna di hadapan Allah. Ya. Kita pergunakan kesempatan. Ya, jangan kita malas-malasan, tetapi pergunakanlah kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebab waktu kita sangat singkat ya di bumi. Ya. Tuhan Yesus
telah berjanji pada manusia bahwa kehidupan yang sesungguhnya adalah di bumi yang akan datang. Kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-21 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Nah, kita lihat bahwa dunia ini juga akan hilang. Tetapi ada bumi baru, ada yang diciptakan oleh Allah untuk kehidupan anak-anak Tuhan yang setia. Nah, Tuhan Yesus berpesan agar selama kita masih di bumi, jangan terikat atas atau mencintai dunia. Ya, boleh kita bekerja, boleh kita beraktivitas, mencari nafkah, boleh. Tetapi saudara-saudara, ketika kewajiban kita abaikan sebagai anak Tuhan, apalagi kaitannya dengan perintah Tuhan, maka kita harus hati-hati. Ya, hati-hati, jangan sampai saudara-saudara kita, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, kita jangan sampai terikat. Ya, jangan sampai kita malas, jangan sampai kita ogah-ogahan untuk datang kepada Tuhan. Sebab dengan demikian kita akan menjadi musuh Allah. Ya. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus berpesan agar selama kita masih di bumi, jangan terikat atau mencintai dunia. Sebab dengan demikian kita akan menjadi musuh Allah. Kalau kita membaca di dalam Yakobus pasal yang ke-4 ayat 4, di sana dikatakan begini. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, ya. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi, barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini artinya saudara-saudara, orang yang di dalam Tuhan tetapi dia lebih fokus kepada kehidupan duniawi, gitu loh. Ya, dia lebih fokus datang menyembah Tuhan, datang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, itu nomor keberapa itu loh. Nah, ini saudara-saudara, artinya kita lebih kepada dunia, ya, sebagai anak Tuhan, tapi sifat-sifat dunia dasar itu ada. Ya. Sehingga manusia pun kadang-kadang tidak suka dengan sifat-sifat dunia. Ya. Apalagi Allah sendiri. Nah, itu sebabnya dia katakan kalau engkau bergaul, engkau lebih cenderung kepada dunia ini, maka akan menjadi musuh Allah. Ya. Nah, Alkitab berkata, kemurahan Tuhan akan membawa kita kepada pertobatan, sadar, itu loh. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, jangan sampai kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya yang sudah mengalami keselamatan dan pertolongan Tuhan, kita abaikan. Kita tidak fokus kepada Tuhan. Ya. Persahabatan dengan dunia itu saudara-saudara merupakan, ya, perjinahan rohani. Ya. Artinya kalau kita sudah di dalam Tuhan, ya kita fokus kepada Tuhan. Bekerja boleh, beraktivitas di dunia boleh. Tapi ketika kita tidak lagi, kita lebih cenderung kepada dunia, maka disebut perjinahan rohani. Yaitu ketidaksetiaan kita kepada Allah dan janji komitmen kita kepadanya. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, jangan kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Mari saudara-saudara, kita makin bertumbuh di dalam Tuhan, makin mengasihi Tuhan, sehingga hal-hal duniawi yang mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan, mempengaruhi ketaatan kita kepada Tuhan, kita bisa singkirkan
dan kita hanya fokus kepada Tuhan. Tuhan Yesus tolong kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.